Jumat kemarin tanggal 27 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara peninjauan kembali 6 terpidana melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tempat kejadian perkara atau lokasi TKP. Ada beberapa TKP yang dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, diantaranya rumah atau warung Ibu Nining, kemudian yang kedua rumah RT Pasren kontrakannya, kemudian yang ketiga depan SMPN 11 Perjuangan, kemudian yang keempat Kebon Kosong, tempat yang dalam dakwaan jaksa disitulah Eki dan Pina itu dihabisi atau dianiaya, kemudian di depan MAN 2 Cirebon, kemudian terakhir di jembatan layang Talun atau flyover Talun. Nah, mungkin masyarakat menyaksikan karena banyak sekali media televisi maupun media sosial yang menayangkan secara live. Namun, karena saking banyaknya penonton, saking banyaknya masyarakat yang menyaksikan, mungkin masyarakat tidak bisa melihat atau menyaksikan secara detail TKP-TKP yang dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim itu. Nah, saya sebelum Majelis Hakim peninjauan kembali itu turun memeriksa TKP-TKP, saya lebih dulu turun untuk mengecek TKP-TKP tersebut, untuk melihat lebih jelas TKP-TKP tersebut. Karena pada saat saya cek TKP-TKP, Majelis Hakim belum turun, ya, persidangan belum dimulai, maka gambar itu bisa saya ambil dengan jelas, sehingga masyarakat yang masih penasaran dengan TKP-TKP tersebut untuk melihat lebih detail, kami sajikan berikut ini. Bukti palsu hancurkan hidup mereka, kebenaran terbongkar. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Perjuangan, depan SMPN 11 Perjuangan, dan di gang ini gang Bakti 2, di mana pada kasus Pina Eki di dalam ini ada warung Ibu Nining, ya. Jadi kronologisnya mulai dari warung Ibu Nining dalam dakwaan yang tertuang di dalam putusan pengadilan, yaitu warung Bu Nining, ya, kemudian rumah kontrakan RT Pasren, ya, kemudian depan SMPN 11 Perjuangan, kemudian depan MAN 2 Cirebon, kemudian jembatan Talun, kemudian Kebon Kosong. Nah, saya ingin lihat warung Ibu Nining, di mana tempat berkumpulnya para terpidana dan para saksi, di mana baik pihak kejaksaan maupun pihak para terpidana dan saksi, ya, bahwa memang 7:30 ini berada di warungnya Bu Nining. Nah, oleh karena itu kita masuk lihat warung Bu Nining. Bukti palsu hancurkan hidup mereka, kebenaran terbungkam, jiwa meredup di hadapan hukum yang buta. Cuma dagang apa sih Pak? Sambal asem gorengan doang. Soal ini. Oh, ini. Jadi ini warung Bu Nining. Tapi bentuknya bukan warung, ya, rumah, Bu. Ya, Hah? rumah cuma dulunya tuh kan dagangnya di sini. Iya. Pakai kayak meja. Nah, gitu. Pak. Iya. Nah, Ibu ini tetangganya, ya. Iya. Memang waktu 2016 Ibu tahu mengenai itu tuh, mengenai kasus Pina, katanya pada nongkrong di warungnya Ibu Nining. Emang iya sih, ya nongkrong tuh Pak sewaktu-waktu aja. Anak tuh soalnya kerja. Kita kan kalau pagi tuh Pak soalnya jualan apa rempeyek goreng. Nggih. Ibu namanya sinten? Nasmi. Ibu Nasmi, nggih. Oh, jadi Ibu jualan pagi, juga. Jualan. Ini juga anak nanti belum keluar nih dagang sosis bakar apa-apaan. Terus dulu tuh Bu Nining cuma dikasih bambu-bambu tuh tuh. Cuman ya dagang sambal asem gorengan
kerupuk sambal kayak Mimi lah. Begitu dagang sih. Iya, Nggak ada apa-apa. kecil ya. Nah, terus anak-anak yang Sering. pada ditangkepi itu beserta saksi-saksi ya, itu memang benar di sini ya waktu itu. Hmm. Anak-anak yang ditangkap itu memang benar di sini ya Iya, waktu iya itu. di sini orang ini rumahnya, ini rumah neneknya itu, rumah hadinya. Kita kan masih ininya Ini rumah kakak. nenek. Ini rumah neneknya. Oh. Kan dijual Pak. Katanya dijual tuh cuman berapa lah? Dapat uang tuh rumah 2. Terus Rumah hadinya di mana? itu rumah hadi sebelahnya, Sebelahnya. belakangnya. Nggih. Ini rumah neneknya. Iya. Nah, kembali di sini nih, Bu. Waktu itu Ibu tahu nggak yang 2016 27 Agustus malam tuh pada nongkrong di sini itu? Ya nongkrong sih nongkrong. Tapi kan kita kalau malam jam segini udah tidur ya. Jadi nggak tahu anak-anak tuh ya paling pindahnya ke rumah KR. Rumah PRT. Rumah PRT-nya di mana? Sering sih. Iya, di belakang. Enggak, ini lurusan ini. Pak. Lurus ini terus. Ini lurus ini terus di rumah Pak Basran ini rumah anaknya Oh, tidurnya di oke. situ sampai pagi ngeliat tuh kita mider kan pagi kan kita mider Pak. Dan anak-anak tuh yang cuman kita nggak nengok siapa-siapanya yang tidur di situ tuh. Iya. Gitu. Nah, Bu. Jadi setelah kejadian, Bu ya, setelah pada ditangkepi, kan kalau pada minum-minum kan nggak nyangka Bu kemudian pada ditangkepi itu ya. Nah, kemudian setelah ditangkepi, Ibu Nining itu kemudian masih ada nggak tuh, Bu? Nggak tahu Pak. Nggak Oh Bu ada. Nining ada. Oh, ada. Ada Bu Nining cuman denger aja anak pada dianui aja. Iya. Apa maksudnya cara apa gitu Pak ya nggak tahu ya udah Mm-mm. gitu terus None Hadi lah kan Hadi kan ponakan Pak Oh, ponakan nggak ada Ibu. nggak ada orang lain lah masih sekeluarga tuh Sekeluarga. istilahnya masih inilah Pak nggak ada. Nggih. Nah, terus respon Ibu Nining bagaimana tuh waktu setelah ditangkepi itu? Nggak tahu tuh Kan dia menyaksikan juga memang di sini sampai jam berapa kan itu, Bu ya. Tapi gini, Bu, iya setelah anak-anak ini ditangkepi, iya. dia merasa kaget enggak Bu Nining? Ya tuh? kaget lah Bapak Manu. Nah, Kaget terus lah pada anak tuh Pak main tuh nggak jauh ya. Soalnya paling kumpulnya di rumah neneknya, paling ya di rumah kita, terus ya paling ke rumah Kapi gitu sewaktu-waktu. Nggih. Kalau hari Minggu aja itu, kalau setiap harinya tuh kan kerja Pak. Nah, apa yang disampaikan Ibu Nining setelah mengetahui anak-anak ditangkepi, padahal anak-anak tuh nongkrong di warungnya Ibu Nining tuh, apa yang disampaikan Bu Nining, Bu? Waktu itu denger nggak waktu itu? Enggak dengar. Enggak. Udah tanyanya ke Bu Nining biar kalau nanti kan cuman Bu Nining kan lagi kerja Pak, lagi nginep baik. Oh, jadi Bu Nining nih ada sekarang? Sekarang tuh nggak ada lagi nginep kerjanya. Oh, lagi nginep. Mm-mm. Biasanya ada? Ada biasa ya tiap hari juga Oh, ada. tiap hari cuman, ada. cuman seminggu ini tuh majikannya lagi pergi. Sekarang nggak ada nih Bu Nining ya? Nggak ada. Lagi kerja. Lagi Tanyanya, kerja. Dagangannya ini Bu. orang di sini aja Pak. Jualan sih di sini. Pakai meja, cuma pakai Jadi- bambu. Jadi dagangannya di sini Di sini pakai meja. biasa pakai Pakai meja. bambu. Nah, terus anak-anaknya golongan Hadi dan teman-teman kalau nongkrong di mana? Ya paling di sini dulu di sini. Di sini. Nongkrong di sini. Dikasih apa nih? Kursi, Ada bangku. apa sih? Kayak ini nih Pak apa sih namanya? Jadi buat Book. ya, iya tuh. Book, Iya, semen. semen. Iya. Paling semen lah. Yang namanya buat apa sih jualannya kadang-kadang dari SMP 11 kan lagi belum pada jajan ke sini. Hmm. Gorengan sambal aci, sambal. Paling Iya. Waktu itu sampai jam berapa? Ibu tahu nggak? Bu Nining tuh paling jualan tuh habis maghrib tuh udah tutup, nggak sampai malam. Oh, nggak sampai malam. Nggak sampai malam. Paling nih kalau pergi misalnya ngaji ya tutup, nggak jualan. Jadi kalau anak-anak nongkrong mah udah biasa Ah, ya di iya. sini, walaupun warungnya tutup. Orang kampung sendiri terus ngapain sih kan? Ya kita kan orang sininya sih Nggih, maksudnya tahunya tuh Pak. Gitu. Jadi sekarang mah nggak ada ya Bu nggak ada Nining Bu ya? Nining lagi pergi. Kalau ibu bibinya Hadi Hadi, Saputra. bibinya Hadi Iya. Saputra. Kasihan Bu ya di Duh, dalam. Pak kalau nangis lah dibilang itu tuh lihat batin itu tuh nggak bersalah nggak apa digituin tuh nangis Pak batin sih
Iya. Cuman terus gimana ya? Lagi waktu itu tuh kan pada takut, nggak ada yang gituin. Pokok sekarang aja yang gituin. Iya, karena rame Bu ya. Pak udah sih Bapak. Pak udah. Matur suwun Iya, Ibu oh, Nasmi. Pak, iya, Pak. Nih, Lagi kalau rumah pas di Remang. Iya, jadi Pak. Yang beli batu dia Pak. Sukses ya Pak. matur suwun Pak. Saya terima kasih banyak. Aduh, udah bantu warga sini Pak, Masya Allah. Iya, sama-sama Pak. Siapa namanya? Saya Nana Pak. Pak Nana. Iya. Asep di sini Pak. Asep di Pak Bang tinggal Joni. ya. Pak, puntennya kita lagi masak di rumah Iya, enggak Bu. soalnya kagak sangwe bocah. Iya Bu. Pakai ya Pak ya? Enggak. Ama kadang dirman kadang karak. Ya nanti dari situ ke Pak Iya, ke di rumah. rumah. Emang di baru rumah. sini? Ih, Oh, Bapak tuh baru kesini ya? Iya. Oh, makanya Jadi Pak, ini kan mau nanti siang ini PS ya? ada PS. Iya. Jadi saya sengaja Pak ngecek lokasi dulu nih Pak. Iya, iya. Iya situasinya. mangga. Iya Bu. dulu. Matur suwun. Ya, Bu Nasmi. lagi masak. Oh, mohon mangga Bu. Yang Kalau Pak langsung Asep? makan sih. Nggih, matur suwun Bu. Kalau Pak Asep tahu nggak dulu? Kalau saya tuh memang tinggal di sini dari 2008. Iya. Hanya rumahnya di sebelah sana. Jadi nggak tahu kalau anak-anak ini memang kecilannya memang mainan di saya. Oh. Di rumah itu kontrak. Jadi saya dulu punya bengkel las, anak-anak Ciamis. Jadi dekat sama anak-anak bengkel las tuh. Nah, cuman kalau yang suka nongkrong waktu 2016 mah itu kalau saya pulang malam gitu dia suka nyapa gitu. Iya. Ada anak-anak bager itu mah anak-anak Anak baik ya. anak bager Pak. Kalau soal minum kayak gitu mah biasa kan. Iya, betul. Gitu. Seperti itu. Betul. Kalau RT Pasar ini RT Bapak juga? Iya, RT 2 sini. RT 2. Itu rumahnya saya. Rumahnya di mana, Pak? Bukti palsu hancurkan hidup mereka. Kebenaran terbungkam, jiwa meredup di hadapan. Pak Ratno. Pak Marno. Baik. Ngecek lokasi karena nanti jam 2 siang. Jam 2 siang. Mau mari kan. Jadi saya pingin tahu karena kalau nanti rame Pak. Iya kan? Iya, kalau sekarang ini kan masih sepi. Saya bisa shoot suasananya. Ini rumahnya Sudirman ya, ini bapaknya. Sehat Pak ya? Siapakah? Lilis. Punten kalau rumahnya RT Pasren. Endi Pak? Yuk duduk kenapa? Oh mereka salah tangkap terpidana. Kalau ini rumah Pak Pasrennya. Pak Pasrennya kemana Pak? Gak tahu. Udah lama. Semenjak ribut-ribut dari 2016. Enggak, kemarin dulu. Oh, Viral. semenjak viral kasus Vina. Pak Esther Basen pergi nggak tahu ya. Oke. Kontrakannya di mana? Oh. Ya. Mangga. Jadi dari rumah Ibu Nining ya, kemudian rumah Hadi, neneknya itu kan, terus Nongkrong di situ. nongkrong di situ, kemudian tidur di sini. Iya, rumahnya. Ya, ini yang dimaksud kontrakan itu ini. Iya. Ini punya Pak RT Pasren, Iya, anak mantunya. anak mantunya. Hadi, Supri, Jaya, Eka, Eko. Iya, itu. 5 orang itu tidur di sini sampai pagi ya, bersama Kapi anaknya Pak RT ya, sama Pram, sama Okta ya, Iya. Okta sama Teguh Iya. ya. Tapi Kahpinya tidak mengakui ya, Iya. termasuk Pak RT Pasrennya juga tidak mengakui ya. Itulah yang akhirnya mengakibatkan ya, anak-anak ini dinyatakan bersalah Pak ya. Coba kalau diakui, artinya memang mengakui bahwa memang tidur di sini Pak ya, kan berarti tidak berada di TKP Pak, Iya. kan gitu ya.
Iya. Nah, yang Hadi Saputra ikut bantuin bawain apa namanya naikin Iya, kangkung tuh. Itu, Oh iya. Itu di mana? Itu kan jualan pasar. Iya, pasar. Iya, Kuningan. Coba Pak bisa minta. Kuningan gitu. Jadi Pak Hadi Saputra itu menjelaskan bahwa dia bersama Evo itu Pak bantuin naikin kangkung ke motor, kemudian dibawa ke pasar. Yang jualan kangkung itu yang membawa ke pasar adalah Agung. Iya. Ya, jadi ini rumahnya Agung. Agung ya. Iya, iya. Banyak. Kan Agung sudah bersaksi tuh Pak. Iya. Jadi memang benar ya ini jualan kangkung ya. Pasar. Oke, ayo Pak. Ya. Kalau ini warungan Iya, baru. punya sini. Sekarang ditempati siapa Pak? Paling cucunya kalau sini, kalau sekolah kalau masuk sini. Ya ini jalan perjuangan ya Pak ya. Ya Pak. Harus ngecek lokasi Pak. Nah jadi nongkrong-nongkrongnya nih di sini ya. Jadi dari TKP dakwaan jaksa Pak, mulai dilempari batu itu di sini Pak. Iya, Sampai ke sana lampu merah. Ya. Merah. Jadi ini depan SMP 11. Jalan Perjuangan Cirebon. Nah, jadi di sini yang katanya ya dalam dakwaan itu mulai dilempari Pak ya, Ekipina itu kan. Sampai ke lampu merah MAN 2 Cirebon ya. Ini gangnya, Gang Bakti. Iya, Ya. Ini kita mau ke Kebon Kosong. Ini showroom Pak. Ini nih belakang sini. Oh. Sini. Jadi di sini Pak ya, yang katanya diperkosa, ya dipukuli sampai meninggal, kemudian pinanya diperkosa itu di sini ya. Iya, terus dibawa ke sana langsung ke Pak, ini showroom. mobil dulunya ya. Waktu 2016, ini kalau malam ada orangnya nggak Pak? Ada. Ada? Malah cerita kok saya nggak tahu ada ribut-ribut. Ini majelis hakim juga nanti akan melakukan pemeriksaan setempat di sini di Kebon Kosong untuk memastikan apakah mungkin dilakukan penganiayaan di sini dan diperkosa di sini, apakah mungkin? Apakah tetangganya tidak dengar? Apakah Tina Eki tidak teriak-teriak dianiaya, diperkosa, Pak ya? Iya. Nah, jadi Pak, saya mau tanya, ini nih showroom ya? Iya. Ya. Ini nih showroom Mobil. mobil. Mobil ya. Nah, waktu 2016, Iya. Pak, ini ada nggak orangnya? Ada penjaganya. Penjaganya ada. Iya, Setelah ditangkap, kemudian disebut-sebut Iya. tempat ini jadi tempat penganiayaannya Vina dan Eki. Iya. Respon dari penjaga showroom itu apa waktu itu, Ya Pak? responnya gitu. Kok saya nggak tahu ada ribut-ribut. Kalau ribut jam segitu saya belum tidur. Jam 9 sampai 10 jam 11 belum tidur. Tapi kok saya nggak tahu deh. Gitu. Dia bilang gitu. Iya. Dia nggak percaya lah yang penjaga ini nih, penjaga showroom. Artinya tidak pernah dengar ada teriakan, ada ribut-ribut, Pak ya? Iya, terus ada lempar batu. Iya, Kan yang malam- di depan melempar batu juga Iya. nggak tahu, nggak dengar ya. Iya, kamu kan mungkin kan ramai, ayo pasti kan. Kamu kan Mm-mm. nggak ada kedengeran. Oke, kalau ininya rumah siapa Pak? Ini
sekolah, datang sekolah ke rumah nggak tahu di sini udah kosong baru ini Kosong. kosong sana. Nah, itu ada orangnya nggak itu? Dari gang sana lewat. Iya, tapi ada orangnya. Ada. Nah, kan harusnya tetangga ini, Pak. Ya, ketika orang dianiaya, Pak ya, ketika orang dianiaya, Pak, Iya. itu kan pasti kesakitan, Pak. Iya pasti. Teriak, Iya. apalagi diperkosa. Yang tolong mas. Iya, pasti minta tolong. Masa nggak dengar kan itu, Pak? Iya. Ya, ini cerita ke Bapak nggak pernah mendengar. Iya. Ya. Iya. Ribut-ribut. Dia pernah ada ribut-ribut. Hmm. Nah, kemudian ini Bapak pernah tanya nggak? Enggak. Ini aja yang bilang. Tahu, iya. Nah, jadi seharusnya minimal tetangga ini, Pak, Iya, ya, iya. penjaga showroom ini, Iya. minimalnya dia mendengar, ya, Iya. ada keributan-keributan, ya, atau ada teriak-teriak, ya, namanya dianiaya sampai meninggal loh, Iya. ya enggak? Belum juga banyak kalau banyak kan susah. Oke, Pak. Jadi, oke, Pak Suratno, ya, jadi nanti siang ini pasti hakim melakukan pemeriksaan setempat di sini untuk memastikan mungkin tidak dilakukan penganiayaan dan pemerkosaan di sini, ya Pak. Jadi tutup sekarang. Udah ganti kontrakan. Ada lagi ganti lagi. Udah ganti kontrakan yang mantap. Yang laku mungkin. Bu, Kalau ada lagi Pak. ya. Sama aslinya kan yang TV aja ya. Ibu pemilik rumah ini. Ya ini. Nah, dulu 2016 tuh katanya ada lempar-lemparan batu di sini. Dengar nggak? Dengar nggak? Nggak pernah ya? Oh, waktu itu. Ya nggak tahu, nggak ada lempar-lemparan ya? Iya. Ya ini di depan Mangga, Kota Cirebon. Jadi lokasi ini atau TKP ini yang disebut-sebut dalam dakwaan pada putusan pengadilan itu bahwa setelah dilempari batu di depan SMP 11 Perjuangan, lolos, kemudian dikejar sampai depan Man 2 Kota Cirebon, kemudian RT itu dipepet motornya dan dipukul pakai bambu mengenai helm. Nah, hakim ini akan melakukan pemeriksaan setempat di sini. Selain di warung Ibu Nining, kemudian di rumah RT Pasren, kemudian di depan SMN 11 Perjuangan, ya, di Iman Kota, Iman 2 Cirebon juga, ya, sepertinya dicek juga di sini. Nah, tentu pemeriksaan setempat ini, ya, untuk memastikan apakah hakim yakin nanti dengan konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum itu. Nah, sebenarnya simpel ya. Dulu 2016 ya. Kalau di sini pernah terjadi ya, dipepet motornya Eki, kemudian dipukul, dikejar rame-rame 7 sepeda motor, tentu tetangga itu pasti tahu. Nah, kita tanya nih yang di sini. Bu, Ibu di sini udah lama jualan? Udah kejadian belum? Udah ada. Nah, Bu, Ibu kan udah lama di sini sebelum kejadian juga. Pernah nggak mendengar keributan itu? Nggak ada. Sepi. Ibu buka warungnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 12 malam. Jam 6 pagi Sampai jam 12. sampai jam 12 malam. Berarti buka, Bu ya? Ya buka. Tidak ada rame-rame ribut-ribut. Ada. Yang tahunya saya katanya ada orang beli jam setengah 10. Iya. Ada orang beli. Ada orang beli, ada kecelakaan Pak di jembatan. Tidak ada ribut-ribut ya. Ada kecelakaan orang beli yang bilangnya sama saya setengah 10. Yang di sana. Iya di sana, suami Iya. istri meninggal. Iya, tapi kalau di sini Enggak di ada. depan warung Bapak Enggak ada. nggak ada. Enggak ada. Suara motor ngejar ngeng-ngeng nggak ada. Di sini tempatnya King mulai yang dulu. Iya. Saya telepon Begitu enggak ada. 2013. Iya. Tapi di situ lampu merah. Ke sini pindah 2016 awal. Nggih.
sampai kejadian nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Waktu kejadiannya. Heeh. Ya, Kejadian itu 27 Agustus 2016 malam Iya. Minggu, Minggu nggak ada. Malam tidak Minggu pernah melihat dan mendengar Nggak ada. ribut-ribut motor di sepi sini. sampai jam Itu kan 12 nggak sepi ada. Pak, waktunya kan jam 9 setengah 10. Biasanya kalau King jam 1, jam 2. Nggak ada King jam 12, takut Iya. ke polisi. Kalau Aib itu kan mengaku melihat dari warung Madura ya. Nah, beli rokok di mana itu? Warung Madura? Di Di sini, sini war. di Di sini sini, baru Pak. Madura. Oh ini? Iya. Oh Bapak? Iya. Oh, Nggak kelihatan. bener nggak Aib waktu itu beli rokok Ya, sama enggak. Dede? Nggak inget tuh Pak. Nggak ingat? Ya, soalnya nggak hafal mukanya orang. Iya. Ya, kalau Saya beli, KAI belum kenal. mungkin yang beli, Oh. tapi saya sama suami nggak tahu. Iya. Tapi kalau iya. dari sini ke sana, tak kelihatan soalnya nggak ada lampu. Nggak ada lampu, Pak, waktu Ya, malam dulu. itu. Buat dulu nggak ada lampu. Iya. Baru Enggak. katanya Didi beli rokok sama kopi, KAI Panong ada di Motor. motornya. Iya. Katanya. Katanya kan begitu. Iya kata saya tuh. Iya. Tapi seingat Bapak Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. nggak ada tawuran, nggak ada apa. Nggak ada tawuran. Nggak ada Iya. kejadian. Bapak, Ibu namanya siapa? Napisa. Hah? Kalau saya Napisa, kalau suami Majani. Ada di Polres, saya dipanggil ke Polres. Oh, dipanggil juga? Iya. Udah diperiksa? Iya waktunya. Oke. Ibu Nafisa, Bapak Mat Jai, matur suwun Pak ya, Ibu ya. Sehat terus. Ini anaknya, anak Ibu. anak asuh. Oh, anak asuh. Luar biasa. Makasih Bu ya. Sehat terus, semoga usahanya lancar. Amin. Matur suwun. Ya, ini ternyata warung Madura langsung ketemu orangnya dan sudah menjelaskan ya. Nah, nanti dari Man itu katanya lolos ya dalam dakwaan itu ya. Kemudian ke Jembatan Talun. Kita ke Jembatan Talun. Nah, jadi nanti hakim melakukan pemeriksaan setempat itu ya nanti guna memastikan apakah mungkin kan terjadi pelemparan batu dari lolos di SMPN 11 Perjuangan kemudian di Man 2 Cirebon ya, apakah mungkin? Nah, sepertinya nanti majelis hakim juga harus menanyakan kepada pemilik warung nih nanti ya, menanyakan kepada pemilik warung ya, karena pemilik warung ini yang disebut, karena warung Madura ini yang disebut-sebut kan saksi Dede atau Aib itu kan beli rokok di sini dan kemudian melihat dari jarak 50 meter terjadi pelemparan. Kan? Mungkin tidak, mudah-mudahan setelah hakim melakukan pemeriksaan setempat jadi terang dan hakim menambah keyakinan. Bukti palsu hancurkan hidup mereka. Ya, ini dari Man 2 Cirebon belok kanan tadi ya, dan sekarang ini menuju Jembatan Talun. Yang buta, masa depan tergadang harapan sirna. Ya, di Jembatan Talun inilah ya, setelah dikejar dari Man 2 Cirebon, kejar sampai sini, kenalah di Jembatan Talun. Itu menurut dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan atas nama 8 terpidana itu ya. Nah, jadi di Jembatan Flyover Talun inilah menurut dakwaan jaksa penuntut umum korban Eki dan Pina ini kena di sini ya. Dikejar dari Man 2 Cirebon ya, kemudian sampai sini kena kemudian dianiaya lah di sini sampai kedua korban tidak berdaya. Nah, kemudian setelah tidak berdaya baru kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom mobil ya di seberang SMPN 11 Perjuangan. Nah, setelah itu kan korban Eki dan Pina itu dibawa pakai motor kemudian ditaruh di Jembatan Talun ini. Nah, taruh di Jembatan Talun ini ya, kemudian ditemukanlah ya oleh orang yang menolong pertama kali itu yang bernama Suroto katanya. Nah, itu menurut ya putusan Pengadilan Negeri Cirebon atas nama 8 terpidana. Ini ke sana ini tol ya. Ini jalan tol ya. Ini jalan tol. Nah, di sini nih ada CCTV nih ya.
ini kelihatannya tiang ini udah lama. Jadi dalam putusan atas nama 8 terpidana itu ada 2 saksi ya, yaitu Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar. Mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, bisa jadi CCTV-nya ini ada. Artinya kalau CCTV itu dibuka, nah berarti peristiwa ini terang benderang. Apakah kecelakaan, ya? Apakah dianiaya? Nah, sementara dari saksi-saksi yang muncul ya, yang melihat langsung bahwa itu kecelakaan dalam sidang PK 6 terpidana ini sudah ada, yaitu saksi Purnomo, Ismail, dan Adi. Mereka melihat bahwa itu adalah kecelakaan. Nah, Majelis Hakim PK 6 terpidana Pengadilan Negeri Cirebon ini akan melakukan pemeriksaan setempat di sini ya. Memeriksa lokasi tempat kejadian perkara atau TKP ya di Jembatan Talun ini. Nah, nanti setelah dicek oleh hakim, diperiksa, ya, hakim akan menilai, dan tujuan pengecekan lokasi ini ya, itu untuk menambah keyakinan hakim. Kalau di sini ya memang tidak ada saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan. Nah, tetapi dari 3 saksi yang melihat langsung ada bahwa itu kecelakaan. Nah, itulah yang membuat hakim ya kemudian melakukan cek TKP. Nah, nanti akan ditunjukkan tuh ya pada saat ditemukan korban itu di mana ya. Nah, saksi harusnya datang, ditunjukkan di mana posisinya bagaimana. Setelah dilakukan pemeriksaan setempat di Jembatan Talun ini, diantaranya mudah-mudahan bisa menambah keyakinan bagi hakim bahwa 8 terpidana itu bukanlah pelaku pembunuhan, dan 7 terpidana yang masih ada di dalam itu segera dibebaskan.